Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bersyukur dapat bersama dengan Anda dalam Detik Destiny. Hari ini saya ingin mengongsikan firman Tuhan dari kitab Yosua, pasal yang ke-7. Dalam petikan ini menceritakan tentang seseorang yang bernama Akan yang telah berbuat dosa dan akibat daripada dosanya telah menyebabkan kekalahan yang teruk kepada bangsa Israel ketika menghadapi orang Ai. Kerana dosanya juga, dia serta keluarganya dan seluruh miliknya dibinasakan, di mana mereka dilempari dengan batu. Melalui daripada kisah ini, kita sama-sama dapat belajar bagaimana dosa itu sangat memberikan kesan atau impak kepada kehidupan kita. Yang pertama, tiada penyertaan Allah. Di dalam ayat 12 mengatakan, sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Yang menjadi hambatan kita dalam segala aspek kehidupan kita adalah dosa. Ketika dosa mempengaruhi hidup kita, kita telah kehilangan penyertaan Allah dalam hidup kita. Sama seperti bangsa Israel yang tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya karena tiada penyertaan Allah, maka demikian juga kita tidak akan mampu bertahan menghadapi segala sesuatu tanpa adanya penyertaan Allah dalam hidup kita, di mana bermaksud segala sesuatu yang kita lakukan ataupun yang kita rancangkan tidak akan dapat berhasil. Begitu pentingnya penyertaan Allah dalam kehidupan manusia. Namun, ketika kita sadar bahwa kita berdosa, kita dapat mengakuinya di hadapan Allah. Kita bertobat dan meminta pengampunan darinya. Dan meminta Allah kembali untuk menyertai hidup kita. Yang kedua, hukuman Allah. Dalam ayat 24 hingga 25 mengatakan, kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Tidak ada satupun yang terkecuali, semua kepunyaan Akan turut dibinasakan bersama. Anak-anaknya dihukum karena jelas tersirat dalam kisah ini bahwa mereka mengetahui dosa yang diperbuat oleh Akan dan mungkin menutupinya. Keluarga seharusnya memainkan peranan untuk saling mendorong dan mengingatkan sehingga semuanya tetap setia dan kepada Allah dan firman-Nya. Namun anak-anak Akan gagal dalam hal ini sehingga mereka turut menderita hukuman yang sama dengan Akan. Sebagai penutup, saya ingin kita bersama-sama merenungkan perkara ini. Yang pertama, mari kita selidiki diri kita dan keluarga kita masing-masing. Apakah dosa yang belum kita akui di hadapan Allah sehingga membuatkan kita kehilangan penyertaan Allah? Mintalah pengampunan dari Allah untuk menguduskan kita. Yang kedua, jika selama ini kita pernah berkompromi dalam menutup dosa diri sendiri ataupun orang lain, baik itu keluarga, kawan-kawan, orang yang kita kenali, kita akui di hadapan Tuhan dan meminta Tuhan mengampuni kita agar kita tidak turut dihukum oleh Allah, supaya kutukan dari Allah dapat dilepaskan daripada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa kami yang telah kami lakukan sehingga membuatkan kami hilang akan penyertaan-Mu. Tolong kami Tuhan untuk pulihkan kehidupan kami daripada impak yang tidak baik yang telah terjadi dalam kehidupan dan keluarga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.